Tahu udah sih kalau ini udah. Kursi. Kursi. Diri. Itu kan duduk dah. Takut asam urat nih, asam urat. Takut asam urat. Mana dia pengen? Ya. Nah dia. Iya. Oke, sebelum udah pada makan udah. Kalau udah pada makan, minum kopi, ngerokok, wudhu, berarti tinggal saya yang ngomong ya. Kalau misalkan udah makan, udah wudhu, udah kopi masih ngomong baik, mendingan langsung kita doa ya. Gitu ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahibul maksud, sahibul bait, calon tamunya Allah, yaitu Ibu Sari. Namanya siapa? Sari apa? Sari bin Haji Iman. Iya. Yang saya hormati para panitia, keluarga besar, para famili, karib kerabat yang ikut membantu terlaksananya acara walimatus sabar lil hajj, dan seluruh para guru, para tuan guru, para ustadzah, para ustadz, sepuh, bini sepuh, bil khusus orang tua kami Ustadzah Qona'ah beserta seluruh jamaah dan para ketua majelis taklim yang saya hormati, Bapak RT. Alhamdulillah RT kita selalu ada, ya, selalu ada di tengah-tengah kita dalam kondisi dan waktu apapun, insya Allah ya. Jangan cuma sorban doang sampai ke sono gitu ya. Para ustadz, terutama Ustadz Misal Sazili, Ustadz Wawan, sahabat saya, Bapak Ketua Taman, ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketentuannya, atas takdir qada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di rumah saudara kita, menghantarkan kegembiraannya untuk melaksanakan haji insya Allah.
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang duduk dan hadir di sini termasuk orang-orang yang diberikan syafaat pertolongan di hari kiamat dan masyar Nabi ya Rabbal Alamin. Tuh kan berisik banget. Saya mau luar biasa begini kok. Saya mengandung api udah ya sekarang udah pada makan dah. Yuk mau berkat. Tenang, berkatnya udah disimpan. Baiklah, saya tidak akan menerangkan bagaimana prosesi tentang pelaksanaan manasik haji, dan itu tentunya sudah diberikan oleh travel KPIH masing-masing, betul ya Bu ya? Di sini udah hadir semua kan? Ini udah haji, teteh haji teh, Imas sudah, ya semuanya sudah haji, sudah ketemu haji. Tuh kan, rame banget. Saya ngomong apa-apa di sini, bentar ya. Ibu singkat saja, berhubung waktu sudah larut malam, masih pagi. Saya belum makan ini. Baiklah, di dalam Al-Quran mana calonnya? Mana Bu hajah calonnya ini? Mana orangnya? Ibu Sari mana Ibu Sari? Kalau lagi sibuk. Singkat bayang, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Ibu, masalah perkara haji itu kita sudah sama-sama tahu, maklumat. Ya, itu sudah kita ketahui bahwa ibadah haji itu adalah rukun iman yang ke 5 apa ke 1? Ya jangan di sini dulu, di sana capek. Iya betul, kita mau haji situ. Iya. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini modal bekal yang mesti dibawa seorang yang beribadah haji atau umroh. Itu mesti membawa bekal yang banyak, ya. Di samping material juga harus betul-betul modal yang banyak, yakni modal bekal ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika manusia berkumpul, jangankan di Arafah, ya, jangankan di Madinah, ketika kita tawaf saja itu tantangan sudah sangat luar biasa. Ibadah haji ini seakan-akan hanyalah satu permainan belaka. Woi, ibadah haji itu hanya permainan zohiriyah belaka. Kelihatannya cuma main, cuma keliling-keliling, lari-lari kecil, kesono kemari. Lah itulah ibadah haji. Maka yang dibutuhkan adalah selain takwa, fisik kita harus betul-betul kuat. Ketika seseorang tidak hafal bacaan tawafnya dari 1 kali, 2 kali, itu nggak jadi masalah. Kita tawaf nggak bisa bacaannya, nggak bisa hafalan kita itu sedikit, diam saja, atau cukup nyebut Allah Allah saja, atau Allah Akbar terus, atau bertasbih, bertakbir, silakan. Kenapa? Ya memang itu namanya haji.
Yang dibutuhkan adalah kekuatan fisik. Ya, paham? Coba yang sudah pernah ke sana, kira-kira dalam satu putaran pertama ya hadir. Putaran pertama, apakah kita bacaannya full apa yang ada dalam kata petunjuk? Tidak, repot. Udah aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, cukup. Ya, nanti ketika apa itu? Ada di hijin apa itu? Di mikot Yaman itu. Apa itu? Ya, kemudian kita membaca doa sebelum Hajar Aswad itu ada tuh. Ya. Di situ ada belum? Nah itu. Ya, bismillahi Allah, kita sambil kencung. Itu sebelum itu apa? Kita baca Rabbana atina fid dunya, cukup. Setelah itu subhanallah, nggak perlu begini terus, capek. Atau kita diam saja delohong, insya Allah haji kita tuh dapat. Yang penting larangan ketika kita sudah memakai baju ihram itu hati-hati, jangan bersolek, jangan menggunakan minyak wangi, ya. Tuh, kalau perempuan enak Bu, Pak, kalau perempuan enak seperti itu, suka berbusana pakai sepatu. Tapi kalau laki-laki, aduh, laki-laki betul-betul telanjang, ya, betul-betul telanjang. Yang dipakai itu kayak ihram doang, iya, tanpa jahitan, itu, paham ya? Kalau perempuan biasa saja. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ketika kita sholat di rumah itu enggak pernah melihat bentuknya Ka'bah. Betul, bentuknya Ka'bah. Pas sampai ke Masjid Haram, kira-kira orang yang bader banget, orang yang ahli durhaka, ahli maksiat, ketika niat Ka'bah di depannya, pas masuk ke Masjidil Haram, melihat pojokannya aja, dan kira-kira kuat nggak tuh nggak nangis? Ayo, kira-kira ini mah. Apalagi pas ketika kita menjalankan sholat sunnah Allahu Akbar, itu kita bukan begini, malah begini, melongoin aja sambil meneteskan air mata. Kenapa? Saking harunya. Ketika kita sholat di sini, kita hanya Allahu Akbar, mustaqbil qiblati, Allahu Akbar. Tapi ketika kita di sana, gimana Bu usulinya? Usolli fardul maghribi salah rakaat mustaqbila qiblati juga. Jangan mustaqbil Ka'bah, Allahu Akbar. Karena bentuknya kelihatan. Paham ya? Paham ya? Makanya ketika kita di sana tuh pas masuk Allahumma antas salam wa minkas salam. Ketika kita melihat Ka'bah, Allahumma razid, Allahumma zid. Kan itu ya. Tasrifan, takdiman, takdiman, terus kita baca. Kemudian kita tawaf. Betul Bu ya? Kira-kira pas kita sampai di Makkah Al-Mukarramah yang pertama kali, kita namanya tawaf apa tuh? Tawaf apa? Tawaf kudu. Nah, tawaf kudu selesai. Paham ya? Tuh. Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat dalam Quran, kenapa mesti kesabaran, ketakwaan yang harus dibawa oleh seorang yang berangkat haji. Yang pertama apa? Taman farada fihinnal hajja fala rafasa. Apa itu rafasa Bu? Apa itu rafasa? Perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang jelek-jelek, yang tercela, sumpah serapah, itu nggak boleh. Dan kalau bisa, bahkan harus bisa, ketika kita
kemudian berkumpul dengan mereka di satu tempat yang sama, kita jangan comel, Bu. Jangan comel. Makanya di sini kita harus sudah minta ampun, minta maaf. Karena begini, Bu, pernah saya itu sama teman saya, dia tuh lupa minta maaf, Bu. Dia pernah memukul seseorang. Orang tersebut sampai pingsan, dia nggak pernah minta maaf. Pas sampai di sana, itu dia ada yang nonjok, Bu. Itu perempuan ada yang nonjok. Nah, pas kena bibirnya, sampai seakan-akan perasaan dia bibirnya itu lebih besar dari kepalanya. Kira-kira gimana? Itu perasaan atau bukti? Bukti itu. Tapi untungnya teman saya itu kemudian sadar, ya Allah ya Rob, saya belum pernah minta maaf kepada saudara saya yang dulu pernah punya masalah dengan saya. Akhirnya apa? Seketika tuh mulutnya, Bu. Nah, cakep lagi. Ini jawab rahimakumullah. Dan ini sudah terbukti. Makanya fala rafasa kata Allah. Jangan berbuat nista, jangan mengucapkan sesuatu yang kotor-kotor, jangan yang kau pandang kemudian kau celak, itu tidak boleh. Wala fusuq, apa itu fusuq? Sama dengan tadi, sesuatu yang durhaka itu fusuq. Bahkan fasik, apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang lebih banyak kemaksiatannya daripada taatnya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah fasik. Fusuq adalah sifatnya. Kemudian wala jidalah, jangan berdebat, jangan mentang-mentang dia seorang ustadz, seorang kiai, tapi belum pernah pengalaman ke sana, kemudian memperdebatkan. Ini caranya. Bu, saya pernah mendengar ada segerombolan orang, rombongan haji itu berbeda dengan kita. Kita itu tawafnya kan samping ini ya, samping kiri ya. Dia karena beda pemahaman, entah dari mana dia punya syariatnya itu, dia berbalik arah, malah ke sana. Jadi Ka'bah adanya di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Dia punya tata tersendiri dalam masalah manasik haji. Lah kira-kira ketika dia itu diingatkan, kalau dia oke, mau syukur gak apa-apa. Ini enggak, Bu, banyakkan dia perdebatannya. Kenapa? Gua kan dia jamaah gua banyak, gua punya tuh, nah, enggak boleh. Jangan mentang-mentang seperti itu. Ah, itu mah gampang di waktu itu cebek. Coba tuh tanya Pak Taman. Ya, paham? Ini jawab rahimakumullah. Jadi wala jidalah, jangan ada perdebatan. Yang enak itu samikna wa kita ikutin. Yang kita ikutin daripada motor kita memilih kita suruh. Wala jidala bil haq. Dan ingat ayat sebelumnya itu adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Ayat selanjutnya. Dan sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan dalam hati atau tidak ucapkan, yang lamullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tuh tahu. Bu, kadang-kadang ini kebiasaan kita, Bu, ya, kebiasaan kita baik memang, tapi kurang baik. Setelah kita ibadah di sana, kita jangan sekali-kali menceritakan ibadah yang kita lakukan. Ya, Bu, ya. Hey, jangan kita ceritakan. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Sedikit amal kebaikan yang kita lakukan, Allah tahu. Maksudnya apa? Kalau kita ceritakan sebagai salah satu pertanda bahwa kita adalah berikan contoh, bagus. Tapi kalau kita menceritakan dengan sabab bahwa kita ingin
ingin apa tuh? Ingin diketahui oleh orang lain akan sebuah ibadah kita itu jangan kita ceritakan, cukup Allah yang tahu. Makanya kadang-kadang begini Bu, ya, seseorang yang berangkat haji atau umroh, bil khusus haji, itu jangan sekali-kali niat bukan karena Allah. Jangan diniatkan, saya sudah haji, saya pergi haji, saya ibadah haji, niatnya adalah supaya. Jangan, pokoknya niatkan saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diniatkan supaya, paham, supaya disebut orang gua, paham ya? Itu hati-hati, jangan sekali-kali niatkan. Toh kalau mereka nyebut kita silakan. Tapi kalau misalkan ternyata pas kita marah, itu orang nggak tahu kali ya, gua kan udah haji. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Jadi jangan niat kesana itu diselewengkan niat. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Paham ya? Jangan pamer. Makanya saya pernah lihat ada orang ketika dia sedang jalan disebut namanya saja nggak nengok Bu. Pas dia lewat, dia nyebut namanya, manggil, Pak Anu sini, diam aja dia, cuek aja gitu. Bapak Haji sini, baru dia nengok. Nah gitu dong lo panggil gua, jangan kayak gitu. Paham ya? Nah itu wa ma taf'al min khairi ya'lamhu Allah. Sesuatu yang kita lakukan, itu harus sadarkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nih, ini penting nih Bu Sari. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya yang sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini paham ya? Berarti bekal yang paling utama adalah ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena lain takwa. Harus bertakwa. Takwa itu isinya adalah berbagai macam. Ada keimanan yang kuat, ada akidah yang kuat, apalagi kesabaran yang mesti kita dapatkan, kesabaran yang mesti kita bawa ketika kita berangkat haji. Bagaimana kalau kesabaran di rumah? Ya tentunya harus ada efek samping, ada taksir, ada bekas yang baik. Nah ini Bu sekalian, jadi ketika orang disebut hajat mabrur oleh haji mabrur, berarti ada yang namanya masrur. Ada haji yang baik setelah itu, ada haji yang tidak baik setelah itu. Tinggal mau dikemanakan tuh hajinya. Woi, kan didengarkan sorban balin. Ya kan? Pak Haji sorban itu adalah sudah tuh yang namanya itu pertama tuh. Saya seneng tuh lagu tuh. Tapi itu sebetulnya sindiran. Ya, Bu Ustadz disebut bagus, Pak Ustadz Taman bagus, Pak Ustadz Yanto yang lagi viral bagus. Iya. Namanya teh. Iya. Kasihan nih, ya kasih. Ya. Tapi kalau disebut 2 kali gimana? Ya, Ustadz masih mencoba. Kira-kira gimana? Lah haji lagi jumping baik. Nah itu jelek kalau sudah 2. Tapi kalau Pak RT, nah ini luar biasa. RT itu nggak ada jeleknya, bagus. Ke masjid bagus, ke musola bagus, ke pengajian bagus, jaipongan bagus Pak RT. Disebut terus RT. Ya.
Itulah hebat ini RT. RT itu meskipun jabatan sebentar tapi seumur hidup pasti RT-nya terus ke bawah. Paham ya? Ini jamaah rahimakumullah. Lain jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba lihat. Berarti kesabaran itu harus betul-betul tertanam dalam jiwa seorang yang menunaikan ibadah haji dan rangkaiannya. Nih, Bu Sari tolong sempatkan terus perbanyak di masjid, jangan perbanyak tidur di hotel. Nah ini kan baru gue bayar cak ke hotel, enak banget adem, gak kayak rumah gua. Gampang, besok bikin kolom di tengah rumah atau bikin kolom di tempat tidur, gak apa-apa, enak kan ya, kayak entong kecep-kecep ini ada terus. Ini jangan begitu, perbanyak di masjid, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Baik ya, jangan di hotel melulu, mentang-mentang boleh bayar mahal. Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa ini adalah perbekalan yang sangat bagus. Khairuz zadi, takwa sebagus-bagus perbekalan adalah takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Tuh, bertakwalah wahai orang-orang yang punya akal, yang punya hati, yang punya otak. Nah itu. Wattaquni ya ulil albab, silahkan mencerna dari mana pemahaman kalian tentang masalah takwa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perbaikan dan sebaik-baik bekal ketika kamu melaksanakan ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, kalau sudah mudah-mudahan biasanya udah tahu, makanya saya langsung mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan ibu saya ini bisa menjalankan rangkaian manasik haji sampai kelar, ya, sampai kelar. Insya Allah hajinya yang kita pakai biasanya adalah haji tamattu. Siapkan aja damnya. Tapi ingat ya, kalau bisa sesempurna mungkin. Kalau misalkan ternyata ada yang lupa di antara rangkaian manasik haji, kita ngomong sama pembimbing kita. Mudah-mudahan ketika itu langsung secepatnya diganti dengan dam. Karena ada di pengalaman orang, ya, ada juga saya pas sama teman saya waktu itu, udah tua usianya, sama orang Jakarta saya, sama abah-abah. Itu masya Allah Pak, untung itu pengurus kebersihan itu sangat sigap. Dia itu memang usia sudah tua, sampai kemudian pempesnya itu nggak kuat nahan apa, muncrat. Akhirnya apa tuh? Kotorannya itu belentetan. Akhirnya apa? Langsung askar sambil bersihkan sama askar itu harus begini. Apalagi seumpamanya kita kan ini usia sudah tua, pas itu kencing cek aja. Nah itu hati-hati, jangan terus tawaf. Atau misalkan kita langsung ngomong, Pak saya di sini batal. Udah wudhu lagi. Kemudian mulai dari situ. Nanti kalau tidak maka akan membayar dam. Apalagi sampai berlarut-larut, hati-hati. Ya, hati-hati banget. Ini nih Ibu, hati-hati ya. Jadi jangan malu untuk kesempurnaan manasik rangkaian haji kita. Jangan malu kalau misalnya kita memang batal, terkecuali bersentuhan dengan laki-laki perempuan di sana tuh boleh. Ya. Meskipun kita bermadhab Syafi'i, tapi ketika kita melakukan rangkaian haji, maka kita dalam satu kesempatan diperbolehkan untuk masalah haji saja bersentuhan dengan suami istri atau bersentuhan selain mahram. Enak tuh gandeng aja, ya, paham ya? Nah,
Jamaah kedua. Kemudian nanti ketika rangkaian haji yang menjadikan kita haji itu adalah wukuf di Arafah. Ibu Sari, kata Nabi, al-hajju Arafatu. Inti dari perjalanan manasik ibadah haji itu adalah Arafah. Ini intinya nih, ya, paham? Kalau misalkan dia sakit dan tidak bisa jalan, harus dipaksa untuk wukuf di Arafah. Meskipun kondisi sakit, ditandu, didorong, maka udah silakan. Kenapa? Intinya di situ. Kalau rangkaian haji ibadah lain, misalkan berangkat jumratul ula, jumratul wusta, aqabah, sebagainya, itu bisa apa? Bisa apa? Bisa muliin sama orang lain. Tapi kalau Arafah nggak bisa. Maka tidak sama antara orang yang pernah melaksanakan ibadah haji dengan orang yang hanya umroh saja. Ini kadang-kadang ada pengertian, haji juga dengan umroh sama, nggak bisa sama. Kalau umroh, miqat, ihram, tawaf, ya, Ka'bah, kemudian sa'i, Safa Marwah, selesai, tahallul, cukup. Tapi kalau haji rakaatnya masih banyak, iya, tidak boleh lepas kain ihram. Tuh, selama 3 hari itu nggak boleh lepas kain ihram. Itu kalau misalkan daerahnya kayak kita, Bu, ini masya Allah, kuetenya itu sudah wangi betul. Tapi di sana adanya, segera apapun kita di sana itu nggak bau, kecuali maaf orang India, maaf banget. Itu kata orang, tapi saya nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah menemukan saat itu orang yang bau bawang bombay. Nggak ada. Alhamdulillah saya. Makanya ini saya nggak pernah ngomong apa-apa, bagaimana udah anteng, ya, paham ya? Apalagi saya tersendiri, hukumnya tersendiri, ada tempat tersendiri, nggak sama dengan jamaah yang lain. Kenapa? Saya termasuk jamaah Robitoh Islam yang Dubun Islamik. Saya diundang oleh Raja apa waktu itu? Raja Gubuk ya. Ya, diundang saat itu. Saat itu saya pas sampai ke Makkah, itu Makkah sudah ditutup, tidak boleh ada yang masuk Makkah. Karena kebetulan saya punya surat sakti dari KBRI, maka saya masuk rombongan. Hanya Robitoh yang bisa masuk. Langsung kemudian saya masuk ke hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Di situ sampai umrohnya, sampai kemudian saya manasik haji itu dikawal oleh askar. Jadi khusus, Pak, khusus. Sampai pas masuk Arafah, kita masuk ke salah satu tempat, ditutup pintunya, gerbangnya untuk kita di sana. Itu sedunia, itu tamu-tamu beliau banyak sedunia. Yang katanya di Arafah itu panasnya, saya nggak panas, malah kedinginan, AC-nya full banget. Allah alam, ini cuma cerita, tapi jangan dianggap benar, insya Allah ya sedikit benar. Ibu jamaah rahimakumullah. Namun demikian ingat, kita harus menjaga keabsahan daripada manasik rangkaian ibadah haji kita. Yang terpenting adalah, dengerin, boy calon haji didengerin. Yang terpenting adalah selesai menunaikan ibadah haji, kita sempurna dalam pandangan syariat dan fikih, sempurna kita. Tetapi yang sulit itu adalah bukan meraih hajinya. Yang sulit itu adalah mempertahankan hajinya. Paham ya? Paham? Itu paham, harus paham. Ya, yang sulit itu mempertahankan haji dan umrohnya. Tingkah laku pola kita itu dijaga ketika kita
kita sudah sampai di tanah Indonesia, tanah kita, sampai rumah tuh harus menjaga hajinya agar terus menjadi hajat mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Jangan pakai sok-sokan tuh haji. Ya, apalagi cuma panggilan manusia, Pak. Sebentar juga bakal berubah. Yang tadinya bagus jadi jelek. Yang tadinya haji yang tadinya ustaz ya ustaz. Panggilan orang tuh ada batasnya. Lagi suka dijunjung tinggi karena sejalan, kalau tidak suka dicaci maki habis lagi, betul? Maka yang justru harus kita pertahankan adalah kepribadian kita masing-masing setelah kita melaksanakan haji dan umroh, insya Allah. Mudah-mudahan udah 2 kali mudah. Nah, sekali lagi selesai, kita doa. Bu Sari ini disehatkan badannya oleh Allah. Amin apa? Pak dikasih makan. Amin apa? Ya. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dimudahkan rangkaian manasik hajinya, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, sehingga betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini seluruh acara betul-betul menjadi keberkahan, bil khusus buat tamunya Allah, Uyubur Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara kita, ukti kita, Ibu Sari bin Bapak Imam. Kita bacakan suratul Fatihah bil khusus untuk beliau. Yang kedua untuk kita masing-masing, jangan pas beliau pergi kita cuma mewek doang. Ngapa mewek? Oh diajak gua modal dewek ya. Namun demikian nggak begitu Bu, nggak begitu juga ya. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah dari jalan manapun bisa menunaikan ibadah haji. Tahu kan cerita Kisben pernah cerita, ada orang lagi ngegubur kena puting beliung, tahu-tahu dia sampai ke Mekah. Bisa nggak begitu? Beliau belum ada, cuma hanya sekedar cerita, namun sebagai penyemangat kita, insya Allah dari manapun kita yang duduk di sini mendapatkan kesempatan untuk berangkat Makkah dan Madinah untuk menjalankan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita doa ya. Saya juga. Kata apa tuh? Hei, kita doa ya. Kita doa. Allah hadirnya wa ila hadir bersama-sama. Anallaha ayassira umara manasikal hajj li ukhti syawlana wa lahal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ziyaratana Makkah wal Madinah ziyaratan marratan ba'da marrah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa tadban makura wa tijabatan jabura. Allahumma ij'alha
sa'yan maghfura wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa zurriyatina min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma sallimna wa sallim auladana wa azwajana wa zurriyatina min afati dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana wa umuraha bi manasik al-hajj wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Nur, ya Haqq, ya Mu'in, iksina nurika wa alimna min ilmika wa fahimna anka wasma'na minka wa wisinna bika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiahnya langsung dilakukan dengan bacaan doa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Bapak Ibu harap duduk dulu dengan tenang karena akan dibacakan salat Gustur yang kemudian dirangkai dengan pembacaan talbiyah baru bermusafahah. Kepada Ibu Sari silakan. Bu jangan dulu bangun, belum selesai. Bapak Ibu, mari kita bacakan sholawat khusus untuk calon haji Anda. Semoga dalam barangkali bacaan sholawat Ibu Sari diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan begitu pula bagi kita yang hadir di sini. Sini. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وجمالك على زين عبادك وأشرف عمالك أسعد العرب والعجم وإمام الغيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا
الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Silakan kepada keluarga inti anak dan pecinta untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Anaknya dulu, anaknya please untuk meminta maaf dan saling memaafkan dan berikan doa kepada ibu saya. إن الحمد والنعمة
innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lah. Yeah.